Pasca peristiwa Gestapo 1965 dan munculnya surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 membuat posisi politik Presiden Soekarno atau Bung Karno di tanah air semakin terkucil. Kekuasaan Bung Karno yang sebelumnya begitu besar, telah menyusut. Situasi politik yang tidak lagi berpihak itu juga mempengaruhi fasilitas kenegaraan yang diterima. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1967, berbagai fasilitas kenegaraan yang sebelumnya melekat pada diri Bung Karno dan keluarganya mulai dilolosi satu persatu. Terutama terkait keberadaan Bung Karno dan anak-anaknya di Istana Merdeka. Sogol Djauhari Abdul Muhid dalam kesaksiannya yang dikutip H. Maulwi Saelan dalam buku, Kesaksian Wakil Komandan Cakrabirawa, dari Revolusi 45 sampai Kudeta 65, mengatakan, Bung Karno dan putra-puterinya diminta keluar dari Istana Merdeka sebelum tanggal 17 Agustus tahun 1967. Bung Karno dan putra-puterinya dipindahkan ke Guest House Jalan Iskandar Syah, Kebayoran Baru. Sogol Djauhari Abdul Muhid merupakan anggota Detasemen Kawal Pribadi Presiden, DKP, berpangkat Ajun Inspektur Polisi tingkat I. Ia bertugas di bagian higiene dan dinas khusus kepresidenan. Karenanya hanya Sogol yang boleh menyediakan sekaligus menyuguhkan minum untuk Presiden saat akan berpidato. Pada hari sebelum tanggal 17 Agustus tahun 1967 itu, Sogol diperintah komandannya, Mangil Martowijoyo mengantarkan surat dari Jenderal Soeharto yang ditujukan kepada Bung Karno. Pak Mangil mengatakan kepada saya, Bung Karno dan putra-putri sebelum tanggal 17 Agustus tahun 1967 harus sudah keluar dari Istana Merdeka dan akan dipindahkan ke Guest House Jalan Iskandar Syah, Kebayoran Baru, kata Sogol Djauhari Abdul Muhid. Sogol langsung ke Istana Bogor, menemui Hartini, istri Bung Karno yang saat itu berada di pavilion. Oleh Hartini surat langsung diteruskan kepada Bung Karno. Seketika itu Bung Karno mengatakan, tidak ingin anak-anaknya dipindahkan ke Guest House Jalan Iskandar Syah, yang dijaga CPM. Bung Karno lebih suka putra-puterinya berkumpul dengan ibunya, Fatmawati. Pindahkan saja mereka ke rumah ibunya, Ibu Fatmawati, di Kebayoran Baru, kata Sogol menirukan apa yang disampaikan Bung Karno. Kabar Bung Karno dan putra-puterinya diminta segera angkat kaki dari Istana Merdeka itu, bocor ke telinga sejumlah teman-teman Bung Karno. Mereka pun menyiapkan fasilitas tempat tinggal. Sedikitnya 6 rumah disiapkan untuk ditempati putra-putri Bung Karno. Sogol juga menyampaikan hal itu kepada Bung Karno. Apa yang terjadi? Bung Karno malah marah. Ia tidak menghendaki rumah-rumah yang telah disiapkan para loyalisnya tersebut. Kepada Sogol, Bung Karno juga menegaskan pesan untuk anak-anaknya agar tidak membawa barang-barang yang menjadi fasilitas Istana Negara. Semua anak-anak kalau meninggalkan istana, tidak boleh membawa apa-apa, kecuali 1. Buku-buku pelajaran 2. Perhiasan sendiri 3. Pakaian sendiri. Barang-barang lainnya seperti radio, televisi dan lain-lain tidak boleh dibawa, kata Bung Karno. Hari meninggalkan Istana Negara sebelum perayaan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1967 itu pun tiba. Semua putra-putri Bung Karno berkumpul, termasuk para pelayan di istana dan para pengasuh mereka di istana. Hadir juga Letnan Kolonel Sudarmono beserta 5 orang stafnya. Setelah dilakukan penjelasan secara resmi oleh Mangil Martowijoyo, proses meninggalkan Istana Negara langsung dilakukan. Pelaksanaan pemindahan anak-anak Bung Karno dipimpin Inspektur Polisi I. Prihatin. Pemandangan haru terlihat saat anak-anak itu berkemas-kemas. Guntur Soekarno Putra, anak tertua Bung Karno sempat merasa kecewa. Guntur terlanjur menggulung antena televisi, namun pada akhirnya tak jadi dibawa karena mendengar pesan ayahnya, Bung Karno. Yang hadir saat itu, semua mengeluarkan sapu tangan dan menyapu air mata karena menangis, termasuk Sudarmono. Semua putra-putri Bung Karno langsung diantarkan ke rumah Fatmawati, ibu mereka. Sogol Djauhari Abdul Muhid menyampaikan semua pesan Bung Karno kepada Fatmawati sekaligus mengatakan dirinya hanya menjalankan perintah. Jawaban Fatmawati, Bung Karno itu hanya mementingkan negara saja. Kalian kan tahu, rumahku sempit, tempat tidur tidak ada dan kamar pun tidak cukup. Tak berlangsung lama datang rombongan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Sucipto Yudodiharjo ke rumah Fatmawati. Setelah itu menyusul truk Brimob yang mengangkut 4 tempat tidur susun dari kayu beserta kasur dan bantal tanpa spray dan sarung bantal, serta 6 karung beras.
Sementara Bung Karno meninggalkan Istana Merdeka sebelum tanggal 16 Agustus tahun 1967. Proklamator RI itu tak lagi mengenakan baju kebesarannya. Bung Karno keluar istana hanya mengenakan celana piyama warna krem dengan kaos oblong cap cabe. Baju piyamanya disampirkan pundak dengan kaki beralas sandal cap bata yang sudah usang. Tangan kanannya memegang kertas koran yang digulung agak besar, isinya bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Sogol Djauhari Abdul Muhid berjalan mengiringi di belakangnya. Ia membawakan tas yang berisi minuman Ovaltine, minuman air jeruk, minuman air teh, minuman air putih, gelas, dan kue-kue kecil. Tangan kiri Sogol menyangklong tas kecil berisi obat-obatan Bung Karno. Itulah seluruh harta Bung Karno yang dibawa, selebihnya semua ditinggalkan, kata Sogol seperti dikutip dalam Kesaksian Wakil Komandan Cakrabirawa, dari Revolusi 45 sampai Kudeta 65. Bung Karno masuk ke dalam mobil pribadinya, VW Kodok dan duduk di belakang. Mobil yang kemudian berjalan menuju Wisma Yaso itu dikemudikan Letnan Kolonel Tituler Suparto dengan Sogol duduk di samping pengemudi. Sepengetahuan Sogol Djauhari Abdul Muhid, sejak menghabiskan hari-harinya yang banyak sendiri di Wisma Yaso, Bung Karno tidak pernah lagi memasuki Istana Negara. Statusnya sebagai tahanan kota. Bung Karno yang lahir tanggal 6 Juni tahun 1901 di Peneleh, Surabaya, meninggal dunia pada tanggal 21 Juni tahun 1970 dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.